Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Pos Brimob di kawasan Gorong-Gorong Mimika, Papua Tengah diserang sekelompok pemuda mabuk. Warga Kota Sorong digegerkan dengan penemuan mayat wanita di bibir pantai Saoka. 15 gugatan pilkada di Mahkamah Konstitusi akan disidangkan pada pekan ini. Penjabat Gubernur Papua imbau warga terima keputusan MK. Sekelompok orang menyerang pos Brimob di Komplek Gorong-Gorong Mimika, Papua Tengah pada hari Senin. Mereka melempar pos Brimob dengan batu. Polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk membubarkan massa. Kejadian ini dipicu ulah seorang pemuda yang mabuk minuman beralkohol lalu mendatangi pos Brimob. Anggota yang berjaga kemudian meminta pemuda mabuk tersebut pulang, namun ia terjatuh dan terluka. Polisi sempat menyarankan agar dibawa ke rumah sakit. Namun warga yang simpati menolak, bahkan marah dan menyalahkan aparat kepolisian. Ini di Gorong-Gorong ya terjadi pelemparan pos penjagaan Brimob yang bermula dari seorang yang mabuk yang datang ke pos Brimob. Kemudian setelah disarankan untuk kembali, namun kemudian tiba-tiba nyampe di depan pos terjatuh kan begitu. Kemudian dari situ setelah mau dievakuasi ke rumah sakit, ada beberapa masyarakat yang tidak mau ya, tidak mengizinkan yang bersangkutan untuk dibawa ke rumah sakit. Nah, mulai di situ terjadilah pelemparan. Ya. Akibat dari pelemparan itu kita lihat sendiri pos Brimob kaca-kaca guguran, kemudian ada beberapa inventaris televisi dan handphone dari anggota kita juga ikut hilang. Jadi kita sempat baku tahan juga, namun kita kendalikan diri sehingga tidak terjadi hal yang ya tentunya untuk menjaga hal yang tidak diinginkan. Kita tetap duduki untuk pos ini tetap kita jaga dan kita tidak akan tinggalkan. Tidak hanya rusak, sejumlah barang-barang penting milik pos Brimob hilang, termasuk TV dan handphone milik anggota yang sedang piket. Tidak ada korban yang terluka dalam kejadian tersebut. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Warga Kota Sorong digegerkan dengan penemuan sesosok mayat wanita tanpa busana di pantai Saoka pada hari Minggu. Jasad itu diketahui bernama Keisha Lestaluhu. Kepastian identitas korban berdasarkan pengakuan dari ibu kandung korban yang melihat langsung mayat anaknya di Rumah Sakit Selebesolu, Kota Sorong. Aminah Latale, ibu korban, sebelumnya sempat melarang putrinya keluar rumah karena sudah larut malam setelah mendapat telepon dari temannya. Dia telepon, terus tanya aku mau, saya sudah larang, saya bilang jangan ke jalan sudah malam, jalan ke sana tuh tidak bagus. Dia bilang saya tidak jalan dengan motor, saya taruh motor, saya pakai mobil, nanti mau mobil mau apa tapi ini sudah malam. Jadi temannya telepon itu dia bilang kita mau jalan tidak, tunggu dulu nanti sedikit lagi kan siap-siap dulu baru jemput. Oh jadi orang jemput dia itu di depan toko dia mata jalan. Jembatan. Di jembatan dia. Terus bapaknya tanya dia, aku mau keluar dia bilang tidak. Tapi lu pasti kan ini? Iya, saya punya anak, saya sudah lihat foto yang nunggu semua. Polsek Sorong Barat saat ini tengah menyelidiki kasus ini dan mencari siapa pelaku yang menghabisi nyawa korban. Untuk langkah-langkah dari kepolisian, menerima laporan dari keluarga datang dan kita akan membuat laporan. Setelah itu nanti kita akan melaksanakan penyelidikan. Kita gabungan dari Polresta dengan Polsek Sorong Barat dengan informasi yang ada kita kumpulkan. Setelah itu kita melakukan Polisi telah melakukan olah TKP dan mencari bukti tambahan agar pelaku bisa segera diketahui.
Topan melaporkan dari Kota Sorong, Papua Barat Daya. Penjabat Gubernur Papua Ramses Limbong meminta agar semua pihak menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa pilkada. Papua memiliki 15 gugatan pilkada di Mahkamah Konstitusi dan akan disidangkan pada pekan ini. Ramses mengatakan apapun keputusan MK nanti diharapkan melahirkan pemimpin baru yang terbaik bagi tanah Papua. Ya, untuk apa? Untuk Papua. Untuk apa? Untuk kita bisa menetapkan pemimpin kita ke depan, baik provinsi maupun kabupaten kota. Ya, dari 1 provinsi, 9 kabupaten dan kota. Ya, mudah-mudahan apapun hasilnya, saya tidak mengatakan nanti harus sidang pendahuluan selesai terus diterima atau tidak, itu kan bukan ranah kewenangan kita. Harapan kita bahwa apapun nanti, kapanpun, apapun yang akan kita lakukan, ya khususnya rekan-rekan dari KPU provinsi maupun terhadap putusan dari MK tersebut, yang terbaik itu yang terbaik buat Papua. Menurut catatan KPU, ke-15 gugatan pilkada tersebut, 1 merupakan gugatan pilgub dan 14 merupakan gugatan pemilihan bupati. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. KPU Merauke, Papua Selatan mengevaluasi seluruh tahapan pelaksanaan Pilkada 2024 bersama seluruh anggota PPS. Salah satu yang menjadi catatan KPU Merauke adalah meninggalnya 2 anggota PPS saat bertugas pada Pilkada, baik Bupati maupun Gubernur Papua Selatan. Kedua anggota PPS tersebut meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas yang terjadi di kawasan Erambu dan Kampung Golar, Merauke. Walaupun memang ada beberapa ya, untuk PPS saja, itu ada yang meninggal karena kecelakaan, kemudian ada yang sakit beberapa. PPS yang meninggal berapa orang itu? Ada 2 orang yang dilaporkan. Yang di mana itu? Ada di Golar 1 dan juga di Erambu. Kecelakaan lalu lintas ya? Ya, kecelakaan. Setelah selesai proses semuanya. Oh. Kalau PPS semua ada berapa orang, Bu? PPS kan ada 3 orang dikali 179 kampung, 11 kelurahan, 190. Kemudian ada sekretariatnya juga 3 orang. Ini kita rapat evaluasi ini sebelum berakhir masa jabatan dari PPD yang telah bertugas selama 8 bulan dan akan berakhir nanti di tanggal 16 Januari 2024. Dan pada hari ini kami mengundang seluruh anggota PPD dari 22 distrik untuk kita melaksanakan rapat evaluasi terkait dengan seluruh tahapan yang telah kita laksanakan, dan juga KPU akan memberikan penghargaan atau KPU Award untuk teman-teman PPD dari berbagai macam kategori. Ini telah kami siapkan untuk kami berikan kepada teman-teman yang telah bekerja dengan baik sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan kepada seluruh teman-teman PPD yang telah bekerja keras menyukseskan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah, bupati dan wakil bupati Kabupaten Merauke, dan juga gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Selatan. Dalam kegiatan evaluasi ini, KPU juga memberikan penghargaan kepada semua petugas yang sudah bekerja keras melaksanakan pilkada di Merauke hingga berjalan sukses dan lancar. Pertanggal 16 Januari, masa jabatan seluruh tugas PPS dinyatakan berakhir. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Ikan laut menjadi lauk primadona bagi masyarakat Papua Barat Daya, khususnya warga Kota Sorong. Ketersediaan ikan laut yang cukup mulai dari pasar ikan hingga ke sistem penyimpanan yang baik menjadi poin penting. Kepala Dinas Perikanan Provinsi Papua Barat Daya, Absalom Salosa, mengusulkan lauk yang digunakan dalam program makan bergizi gratis menggunakan ikan segar karena stoknya yang melimpah. Kami mendukung dan mengamankan kebijakan Pak Presiden, khususnya sektor kelautan perikanan. Stok ikan kita tersedia, ikan lagi musim, lagi melimpah sekarang. Di PP, di beberapa kapal yang masuk ikan, stok ikan melimpah banyak, ditampung di pool yang ada sampai sampai Mei lah, bulan Mei baru berakhir.
musim ikannya. Artinya Papua Barat Daya lagi melimpah ikan ini sampai bulan Mei nanti. Kalaupun sampai Juni, Juli, Agustus kan ada kita punya klostor ya, klostor yang ditampung untuk mengantisipasi bulan semacam paceklik atau lagi angin, ombak atau bulan terang atau apa gitu. Ya stok di klostor sudah tersedia untuk menutupi bulan-bulan yang lagi tidak melimpah atau tidak musim ikan itu. Jadi indikatornya barometer kita lihat di pasar sekarang banyak kapal masuk ikan semua ukuran semua jenis ada di PPI kita. Bahkan sampai ikan kita melimpah dibawa dikirim ke Sorong Selatan, dikirim ke Manokwari, ke Maibrat. Ikan dari kota Sorong yang dibawa ke sana. Karena betapa melimpahnya ikan banyak. Sementara itu, Dandim 1802 Sorong Letkol Angga Wijaya mengatakan dalam waktu dekat program makan bergizi gratis akan berjalan di kota Sorong. Kita di sini sudah berkoordinasi, kemudian kami juga sudah mengecek segala kesiapannya. Jadi minggu ini kita akan finalisasi dan mudah-mudahan secepatnya akan dioperasionalkan. Kita upayakan mungkin minggu depan tanggal 13 ini sudah bisa beroperasional untuk melaksanakan kegiatan makan bergizi gratis kepada anak sekolah yang sudah terdata di tempat kami. Program makan bergizi gratis yang dijalankan oleh Badan Gizi Nasional hingga saat ini belum berjalan di seluruh tanah Papua karena masih berkoordinasi soal jumlah anggaran yang akan digunakan. Pembiayaan di Papua tentunya berbeda dengan wilayah Pulau Jawa karena tingkat kemahalan. Badan Gizi Nasional menetapkan persiswa menggunakan biaya Rp10.000. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat Daya. Ada yang menarik dalam seminar nasional tentang sejarah masuknya Islam di tanah Papua yang digelar Majelis Ulama Indonesia MUI Papua Barat beberapa waktu yang lalu. Tim perumus menetapkan tanggal 8 Agustus 1360 Masehi sebagai waktu masuknya agama Islam ke tanah Papua. Islam masuk di Papua melalui sosok mubalik Aceh bernama Abdul Ghaffar pada tahun 1360 hingga 1374 Masehi. Ia mendarat di Fatagar Lama setelah mencari rempah-rempah. Abdul Ghaffar tidak menyia-nyiakan kesempatan, ia juga menyiarkan Islam di tanah Papua, khususnya di Gar Fakfak dan mendapat sambutan masyarakat. 30 tahun dari apa yang kita rancang, 30 tahun kemudian hari ini baru terjadi. Oleh karena itu, apa yang telah kita tetapkan bersama ini menjadi tanggung jawab kita semua. Untuk mengabadikan sejarah Islam di tanah Papua, penjabat Gubernur Papua Barat menandatangani prasasti sebagai tanda bahwa diresmikan Islam masuk di tanah Papua. Edi melaporkan dari Fakfak, Papua Barat. Insan pers di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura, Papua menggelar Natal dan Tahun Baru 2025 di salah satu kafe di Expo Waena pada hari Senin. Kegiatan Natal dan Tahun Baru dihadiri penjabat Wali Kota Jayapura, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua, Wakil Ketua DPR, dan ratusan wartawan. Ketua Panitia, Andi Iriani, berharap para jurnalis selalu menjalin persahabatan dan persaudaraan yang kerap terganggu karena pekerjaan dan profesi. Yang panitia justru dari Muslim. Ini udah menjadi tradisi kita. Jadi ketika Natal, kami yang Muslim yang akan menjadi panitia, begitupun sebaliknya ketika halal bihalal, nanti teman-teman Nasrani yang akan menjadi panitia. Kami dari panitia sangat berharap semoga kiranya ini dapat menyatukan kembali hati kita, merekatkan hubungan silaturahmi kita, persaudaraan yang mungkin di waktu-waktu kemarin itu sempat terputus gara-gara pilkada nih. Mungkin ada yang berbeda pandangan, berbeda pilihan, saling tidak tegur. Ya mungkin inilah momen, di momen Natal kali ini untuk kita kembali menyatukan hati kita. Kita kembali bersama-sama saling menopang, saling mendukung di setiap kerja kita sebagai jurnalis di tanah Papua. Ketua Jaringan Media Siber Papua, Rian Tonai, mengatakan jurnalis ke depan harus lebih profesional dalam bekerja,
apalagi tantangan digital saat ini membutuhkan kerja yang cepat dan akurat. Harapan saya sebagai Ketua JMC Papua, jurnalis di Jayapura harus terus bekerja profesional ya. Apalagi di era digital medsos saat ini yang banyak hoax, media-media dan bahkan jurnalis harus bekerja sesuai dengan kode etik jurnalistik. Kegiatan Natal dan Tahun Baru ini juga menjadi refleksi bagi wartawan agar selalu bekerja dengan kode etik dan undang-undang pers di tengah banyaknya berita hoaks di media sosial, sehingga menjadi tugas wartawan meliput berdasarkan fakta. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Kanker serviks menjadi salah satu penyakit yang banyak menimbulkan kematian bagi kaum perempuan. Dinas Kesehatan Merauke melaksanakan program vaksinasi bagi pelajar putri untuk mencegah penyakit kanker serviks sejak dini. Tapi kalau kita sekarang kan untuk jenis vaksin baru juga untuk anak SD kan, untuk yang pencegahan kanker serviks ya, kuman papilomavirus itu ada imunisasi untuk kelas 5 dan kelas 6. Itu tujuannya apa itu dok untuk ini mencegah ini kanker serviks pada remaja, pada perempuan kan. Itu kapan boleh pelaksanaannya dok? Nah itu sudah vaksin rutin. Vaksin rutin ya setiap bulan. Setiap bulan ya. Iya. Jadi kalau rutin. untuk mereka yang mau vaksin seperti itu kemana dok? Ke fasilitas kesehatan atau ke? Enggak, kan kita kunjungan nanti kunjungan. nanti dikunjungin sekolah-sekolah oleh puskesmas. Program ini dilaksanakan setiap bulan di setiap sekolah di Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Dinkes mengimbau orang tua yang anaknya belum divaksin oleh Dinkes agar melapor sehingga bisa terlayani secara gratis. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambi.